upaya untuk menembus ke perairan Gaza begitu ya Mas ya. Apa yang paling menggetarkan hati Mas? Ya, kayak hampir semua momen itu benar-benar menggetarkan hati ya. Salah satunya kita melihat semangat teman-teman kemanusiaan yang hadir, aktivis dari Eropa itu luar biasa. Itu yang saya sebetulnya garis bawahi, saya highlight di situ. Bagaimana ada nenek-nenek loh, mungkin usia sudah 70 tahun yang saya satu kapal. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, saat ini dunia kembali menyorot perjuangan kemanusiaan untuk Gaza. Dan salah satu yang paling berani ini datang dari misi Global Sumut Flotilla dengan menggerakkan sejumlah armada kapalnya untuk menembus blokade Gaza. Dan tentu di sini Indonesia juga mengambil peran melalui Indonesia Global Peace Convoy dengan semangat memperjuangkan dan tentunya menyuarakan solidaritas untuk Palestina dari rakyat Indonesia. Dan hari ini Sobat Antara, saya akan ajak ngobrol Ketua Koordinator Indonesia Global Peace Convoy, sekaligus juga aktivis yang sudah berlayar ke Gaza. Ini dia Mas Muhammad Hussein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Hussein, senang sekali bisa bertemu langsung di sini. Dan nanti Mas Hussein pasti akan bercerita banyak ya Mas ya mengenai perjalanan Mas Hussein nih untuk berlayar di Gaza seperti apa. Tapi saya yakin ini pasti perjalanan yang penuh ketegangan pastinya dan risikonya tinggi. Dan sebelum cerita mengenai hal itu Mas Hussein, kita pengen tahu dulu nih awal mula apa yang membuat Indonesia akhirnya memutuskan untuk bergabung begitu dalam misi Global Sumut Flotilla ini, Mas. Wah, Masya Allah, ini sebuah misi bersejarah. Kenapa laut sih? Gitu ya? Iya, kenapa jalur laut? Kenapa jalur laut? Ini untuk mengurangi konfrontasi kita kepada pemerintah selain Israel. Kita sudah coba Global March to Gaza, ya 3 bulan sebelum Flotilla, itu kan mentok di Mesir. Malah para aktivis itu kan ditangkap di Mesir kan, ada yang dideportasi pulang, ada sebagian dari Indonesia kan. Nah, kita mau lewat darat nggak bisa, kita akan terbentur dengan Mesir atau Yordan. Lewat udara kita nggak punya kapal terbang. Ya sudahlah, jalan yang paling memungkinkan ya lewat laut gitu. Nah maka dari itu kita berlayar bersama-sama. 47 negara diinisiasi oleh teman-teman aktivis global, ada Greta Thunberg, ada Thiago Silva, Indonesia mendapat undangan dari Sumut Nusantara. Jadi di antara steering committee Global Sumut Flotilla ini ada namanya Mr. Nadir. Nadir ini sahabat saya ketika kami di Gaza. Saya tinggal di Gaza 12 tahun. Dari Nadir, 2011 ya? 2011. Nadir di Gaza dia tinggal 10 tahun. Dia hubungin saya, dia bilang kita punya proyek nih, Sumut Nusantara. Kita ingin ikut bergabung dalam Global Sumut Flotilla. Kebetulan sebelum tawaran datang itu memang kami sudah membentuk satu forum namanya Indonesia Global Peace Convoy. Memang kita sudah niat, kita ingin melakukan konvoy global ya, Indonesia menjadi penggagasnya. Kita sudah buat, ada tawaran ikut Global Sumut Flotilla, oke, kita ambil. Tapi saat itu dia bilang gini, tapi kita harus ikut sumbang kapal dong. Kami Malaysia sudah menyumbang 13 kapal, kapal laut tuh. Itu enggak murah itu ya. Waduh, saya bilang gimana ya? Indonesia kan negara dermawan ya, maka saya kumpulkan teman-teman NGO. Ayo kita ikut Global Sumut Flotilla, ini bersejarah nih, kita mau tembus blokade. Tanggal 14 Agustus kalau saya tidak salah ingat itu, kami mengadakan pertemuan di Tebet. Itu pertemuan dari sore sampai malam. Jadi setengah jam akhir kita buat penggalangan dana di situ. Terkumpul sekitar 7 kapal. Satu kapal harganya 100.000 USD. Wow. 1,6 miliar. Iya. Memang semangatnya luar biasa. Nah, akhirnya kita memutuskan, oke, kita tidak hanya ikut serta dalam Global Sumut Flotilla, tapi kita akan berperan besar di situ. Kita kirimkan 30 utusan ya? Utusan. Sebetulnya total utusan 60 orang. Cuman yang diproyeksikan naik kapal itu sudah 30 orang. Namun di tengah jalan ya ada beberapa kendala, akhirnya hanya 3 orang. Kenapa Indonesia? Saya ingin jelaskan lagi di sini. Penting ya, ini buat pesan moralnya.
ketika kami bergerak untuk Palestina, kami sedang mengawal visi misi para pendiri bangsa kita. Kami sedang menjalankan kewajiban konstitusi, karena di Alenia, very first Alenia, pembukaan Undang-Undang 45 kan jelas ya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka dari itu penjajahan harus dihapuskan. Bahkan di Alenia keempatnya diperjelas lagi bahwa Indonesia harus ikut menertibkan dunia, dan ini momennya gitu loh. Kalau kita nggak bergerak, kita sama saja mengecewakan dan mengkhianati, gitu loh, mengkhianati perjuangan ini, visi misi ini. Makanya ini jawaban buat teman-teman anak-anak Gen Z yang sekarang banyak bertanya, ngapain sih jauh-jauh bantu Palestina? Kita juga masih banyak membutuhkan. Kita dididik oleh para pendiri bangsa kita enggak menjadi mental-mental pelit, mental-mental skeptis, mental-mental individual, enggak. Tapi solidaritas yang harus diperkuat. Mereka mendidik kita dengan semangat solidaritas. Dan jangan lupa kita bangsa ketimuran yang terkenal dengan tenggang rasanya kan. Dan hari ini ada bencana genosida, 70.000 dibunuh depan mata kita. Kita mau diam? Bangsa macam apa kita kalau diam seperti ini? Tapi kan sekarang di 9 Oktober kemarin gencatan senjata sudah mulai resmi diberlakukan. Ini menjadi satu angin segar tidak sih? Gencatan senjata ini satu dari rangkaian-rangkaian hal positif lainnya. Namun ingat, mereka masih nggak punya rumah. Ada 2 juta warga Gaza hari ini terancam mati kedinginan musim dingin. Ini sudah masuk bulan Oktober September ya, Oktober November ini kan masuk masa-masa musim dingin ini. Dan rumah-rumah sudah hancur. Kemana mereka? Harus berteduh. Hujan deras akan mengguyur mereka. Kemudian yang sakit juga, yang terluka belum disembuhkan. Ya, PR kita masih panjang. Dukungan apa dong yang diperlukan? Terutama dukungan mungkin dari pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia. Banyak sekali dukungan itu. Ya, kita bicara dukungan ada short term, mid term, long term. Ada dukungan emergency, ada dukungan edukasi dan sebagainya. Semua hal yang bisa kita gerakan deh. Intinya kita bergerak. Kita nggak boleh diam melihat ini semua. Perjalanan untuk berlayar menuju ke Gaza ini kan tentunya begitu pelik ya Mas ya. Dan Mas juga adalah salah satu di antara 3 aktivis begitu yang melanjutkan perjalanan dengan Global Sumut Flotilla. Mungkin boleh cerita bagaimana prosesnya hingga akhirnya kapal kemanusiaan Indonesia ini bisa berlayar begitu menuju Gaza. Jadi akhirnya Indonesia punya 5 kapal. Meskipun kita terkumpul 7 kapal lebih, tapi yang kita beli itu 5 kapal ya. Sisanya buat gelombang selanjutnya nih, kita akan ada gelombang selanjutnya. 5 kapal kita beli di Italia, di Spanyol, di Tunisia tersebar. Kemudian 60 orang berangkat ke Tunisia. Kenapa Tunisia? Harusnya kita berangkat ke Spanyol sebetulnya, karena kita nggak punya visa Schengen gitu kan. Jadi kita dari Tunisia bergerak, di situ kita ada pelatihan, kemudian briefing dan berbagai macam persiapan on the ground itu penting sekali. Ya, karena kalau sudah di tengah lautan itu nggak mudah berkomunikasi itu kan. Maka persiapan protokol semua selama di daratan itu pelatihannya sangat intens sekali kan. Berapa lama di Tunisia? Harusnya tuh kita hanya sekitar 5-6 hari harusnya ya. Tapi melihat ada beberapa kendala-kendala, ada serangan juga kan ke Tunisia waktu itu dari drone Israel ya. Itu kita molor sampai 2 pekan. Nah akhirnya 2 pekan kemudian bergeraklah kapal-kapal dari Tunisia, dan disitulah tantangan sesungguhnya. Jadi kapal berangkat dari Tunisia kemudian bergerak kan menuju ke perairan Gaza ini kan melalui beberapa titik, beberapa negara. Apa saja tantangannya selama singgah di negara-negara tersebut? Ya, kapal-kapal ini awalnya yang diproyeksikan tuh 80 kapal yang diproyeksikan ya, 80 kapal yang mau berangkat. Cuman di tengah jalan banyak yang disabotase oleh Israel. Kemudian banyak yang juga rusak juga oleh gelombang laut. Hanya tinggal 42 kapal yang berlayar dari beberapa pelabuhan. Ada dari pelabuhan Spanyol, dari Italia, dari Yunani, dari Tunisia. Semua bergerak bareng-bareng, bertemu satu titik. Iya, kalau saya pribadi saya dari Tunisia, kemudian setelah perjalanan 40 jam saya tiba di Italia, di Porto Palo. Di Italia sempat saya bertahan selama sepekan karena kapal yang saya taiki ini bukan sembarang kapal. Kita nyebutnya observer boat, kapal observer yang tugasnya pemantau, pengamat, dan ini juga yang mengkoordinir. Kalau ada kapal-kapal yang keterlambatan, kita yang handle, kita yang cari penggantinya. Kalau kapal rusak, kita harus pindahkan penghuninya kemana gitu kan. Dan kita juga terus mensupport yang di depan. Jadi kita mensupport depan, membuka jalan buat yang di belakang. Ini kapal observer namanya. Maka kita seminggu itu tertahan di Italia, dan antaranya itu ngurus kapal-kapal lain.
Kemudian dari Italia kita bergerak lagi berlayar menuju perairan Yunani. Ya itu luar biasa tuh sampai 70 jam, 80 jam itu kita mengarungi lautan Mediterania di kapal yang kecil. Kapal kami itu sebetulnya hanya boleh ditaiki maksimal itu 12 orang. Tapi waktu itu yang naik 21 orang. Wow. Bayangkan itu overload sekali, makanya persediaan air bersih kita langsung habis nggak berapa lama itu kan, logistik dan sebagainya. Kemudian ini kan kapal kecil, jadi kalau di ombak di bulan Agustus Oktober tuh ombak itu lagi tinggi-tingginya tuh, wah itu luar biasa. Apakah saya di sana mabuk laut? Wah, mabuk laut itu tidak lagi menggambarkan kondisi saya itu ya, sudah mabuk segalanya di sana itu ya. Luar biasa, banyak hal yang terjadi di tengah. Kemudian juga drone yang juga mengintai di atas. Serangan masih terus ada, serangan sempat ada itu ketika kapal-kapal GSF ini di Itali. Ada 15 serangan bom ya menyerang beberapa kapal gitu kan, sampai satu kapal tuh nggak bisa lagi difungsikan. Jadi poin pentingnya dari semua kesulitan yang kita hadapi selama di tengah laut, nggak ada yang mengeluh satupun karena dari awal kita sudah punya komitmen. Teman-teman, ini kita bukan sedang pelesiran ya. Ini bukan wisata. Ini kita sedang berjuang dan risikonya itu kematian. Hati-hati gitu ya. Kalau bahasa Sundana wayahna gitu wayahna wae lah gitunya. Wayahna. Nah, dan kita semua sudah punya satu prinsip yang sama. Apapun yang terjadi di tengah jalan, hal terburuk apapun yang menimpa kita, nggak mungkin lebih buruk dibandingkan apa yang sudah menimpa teman-teman kita di Gaza. Maka bersabarlah. Itulah sumber kekuatan kita, itu sumber ketegaran kita. Makanya Sumud itu apa sih artinya? Bukan Sumatera Utara ya. Global Sumud Flotilla. Sumud ini adalah bahasa Arab. Artinya tuh asal katanya Somadaya Semudu. Ketegaran. Kita belajar dari Gaza arti ketegaran. Maka dari itu ada gerakan global membawa semangat pesan ketegaran yang diajarkan Gaza dalam bentuk flotilla. Flotilla ini artinya armada kapal-kapal kecil yang berlayar di atas laut. Selama Mas Hussein menaiki kapal Summertime ya? Summertime Jong Melayu. Summertime Jong. Nah, ini kan menjadi kapal yang mendokumentasikan begitu ya, yang terjadi misalnya pelanggaran-pelanggaran di hukum internasional terutama hukum laut. Ada indikasi pelanggaran tidak Mas yang terekam di situ, yang berhasil direkam? Banyak sekali. Mereka men-intercept kita, mereka membaca kapal kita itu di perairan siapa? Bukan di perairan negara tertentu, itu perairan internasional. Orang tuh mau mancing di situ berhari-hari nggak masalah sebetulnya, itu wilayah bebas untuk seluruh umat manusia, itu nggak boleh ada yang main hakim sendiri di situ kan. Nah, ini mereka nyerang kita di kondisi seperti itu. Kemudian mereka nyerang kita apa ancamannya? Kita nggak punya ancaman. Kita ini bukan pasukan bersenjata, pasukan ekstremis. Kita para humanitarian, aktivis humanitarian yang membawa susu-susu buat bayi, bawa logistik untuk orang yang sakit. Misi perdamaian, misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan, non-violence. Kita selalu mengatakan berkali-kali, we are non-violence movement. Kita ini adalah gerakan anti kekerasan. Tapi lihat apa yang mereka perlakukan kepada kita. Mereka datangi kita dengan senjata-senjata lengkap, atribut lengkap, militer lengkap, dan bergaya menjadi perompak yang membajak kapal-kapal kami, menculik aktivis kami. Ini semua pelanggaran-pelanggaran yang sudah tidak bisa lagi ditolerir sebetulnya. Sudah dilaporkan belum pelanggaran itu? Ya belum sekarang, karena kita kan fokusnya kemarin tuh untuk adalah misi kemanusiaannya dulu. Fokusnya gitu, setelah terjadi penangkapan, kita fokusnya bagaimana kita mengeluarkan teman-teman yang diculik itu. Kita punya tim advokasi khusus itu. Banyak langkah-langkah selanjutnya, dan sekarang kita nggak langsung kita ke pengadilan internasional, itu nggak juga. Jadi apa sih sebetulnya tujuan utama kita? Kita bukan sedang playing hero di sini ya, mau bergaya jadi pahlawan. Enggak, kita selalu semua sepakat nih dari awal. Dear our friend, saudaraku, we are not hero. Apa yang kita lakukan ini nggak perlu dielulukan terlalu besar sebetulnya. Nggak perlu mendapat exposure besar. Ingat, yang kita lakukan ini adalah basic humanity. Ini adalah gerakan yang sangat dasar untuk Gaza agar kita ini masih layak dikatakan seorang manusia gitu loh. Jadi ini bukan suatu hal yang pencapaian, enggak juga gitu loh. Maka fokus kita jangan di kitanya. Kalau kalian mau khawatir, mau mengikuti, khawatir dengan Gaza, itu yang harus jadi exposure utama, itu yang jadi perhatian utama, jangan kitanya gitu kan. Maka dari itu kita selalu mengangkat ini Gaza loh, bukan masalah global flotilla. Nah, di antara perjuangan kita, ya kita akan sudah siapkan semua bekas-bekas itu untuk ada momen yang pas
kita akan langsung datang ke pengadilan internasional, meskipun ya kita juga nggak bisa berharap banyak dari pengadilan internasional ya. Kita sudah melihat apa yang mereka lakukan untuk Netanyahu, nggak ada apa-apa ternyata, meskipun sudah menghukumi dan memvonis Israel sebagai negara teroris, PM-nya sebagai teroris penjahat perang, tapi kan belum ada apa-apa. Bicara soal serangan narasi terutama yang mengatakan GSF ini adalah aktivis teroris begitu ya. Ini bagaimana Mas mengcounter narasi ini, Mas? Kalau kami para aktivis yang memang bukan setahun 2 tahun ya, kami bergelut dengan hal ini. Ya, kami sudah belasan tahun, hampir 2 dekade saya pribadi. Kami paham lah cara bermain mereka. Ya, kami tahu tahapan satu kekuatan itu menggenocide itu ada 7 sampai 8 tahapan. Ya, membunuh itu, killing itu the easy part mudahnya, tapi sebelum mereka membunuh itu mereka mempersiapkan, diantaranya adalah labeling. Mereka memframing bahwa ini adalah satu gerakan yang tidak netral, terafiliasi dengan ekstremis, bla bla bla, lalu dia membuat cocokologi. Ya, itu kan bukan hal baru, di Gaza pun sama. Mereka menuduh di bawah rumah sakit itu ada terowongan-terowongan. Saya ini tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza tahun 2011 sampai selesai itu. Saya melihat dari awal bagaimana rumah sakit Indonesia itu dibangun. Ya, enggak ada terowongan-terowongan militer itu. Tapi mereka kan membuat framing. Oh, di situ ada terowongan Hamas, kemudian senjata Hamas. Itu hal yang selalu mereka lakukan berulang-ulang untuk apa? Menjustifikasi agar mereka ketika nyerang, oh kami menyerang teroris loh gitu. Makanya teman-teman steering committee ketika pelatihan di Tunisia sudah mengingatkan, hati-hati ya teman-teman, nanti kalau ada intercept, kalau ada pembajakan, tangan kalian tuh jangan ada yang rogoh-rogoh kantong ngapain, nanti itu akan dijadikan justifikasi oleh Israel. Israel itu kan menggunakan, setiap tentaranya itu kan menggunakan kamera kecil tuh ya. Makanya nanti kalau mereka sudah masuk ke tangan kalian, jangan angkat juga, ini angkat tanda nyerah nih, tangan kalian ke depan gini, atau kalau mau angkat seperti ini gitu ya. Tunjukkan bahwa kita punya etikat damai. Ya, jangan sampai kita tiba-tiba garuk apa, ini akan dijadikan alasan. Sampai sejauh itu loh kita tuh pelatihannya, bahwa ini adalah non violence dan kita we are not. Soal kapal sendiri, 5 kapal Indonesia ini kan masih tetap berlayar namun diisi oleh negara lain begitu ya. Apa sih sebetulnya yang menjadi pertimbangan? Ya, jadi gini. Ketika kita di Tunisia, itu sudah ada kapal, beberapa rombongan kapal dari Spanyol, ya. Di tengah jalan tuh banyak yang rusak tuh karena ombak besar. Sampai ke Tunisia itu perlu perbaikan, banyak kapal, dan juga ada yang kapal disabotase juga nggak bisa bergerak. Artinya ada reduksi pengurangan dari 80 kapal tuh menjadi sekitar 44 kapal. Artinya ada penumpang yang harus dikurangi. Saya mau kasih tahu gambarannya gini. Saat itu orang-orang Eropa, aktivis Eropa itu, mohon maaf ya, saya jujur saja, pengorbanannya itu jauh lebih besar dari kita. Mereka yang naik kapal itu banyak yang dipecat dari pekerjaannya gara-gara mereka ikut ini loh. Banyak yang di DO dari kampusnya, banyak yang diancam oleh pemerintahnya. Wow. Tapi mereka semua I don't care, pokoknya saya nggak tahan melihat pembantaian ini, saya mau ikut bergerak. Pengorbanan itu masa harus berakhir di Tunisia karena kapal mereka rusak. Wah, mereka kalau nggak lanjut sayang kan. Makanya oke deh, kita kasih ke mereka. Kemudian yang kedua, karena tadi itu ya, secara bergening politiknya kita nggak sekuat orang-orang kulit putih itu di atas kapal ya, karena mereka memang untuk menembus atau untuk menekan yang lebih cakap juga, untuk menekan Israel juga. Karena kalau diisi oleh orang Spanyol, di situ ada kedubes Israel tuh di Spanyol tuh, akan bisa tekan tuh. Itu ya secara bergening politik gitu ya. Namun ya, kami tetap standby di sana. Kami tetap standby mengawal dan mengamati kalau ada di satu titik ada kapal, ada seat yang available, kami siap naik. Itu intinya. Akhirnya ya udah, adalah seat itu. Honda kita naikkan, kemudian berarti ada juga seatnya hanya untuk 3 itu. Akhirnya udah kita ambil, ada 3 kita 3 ambil gitu loh. Jadi karena gini, dari awal kita semua sepakat, ini perjuangan ini bukan masalah kita naik kapal atau enggak ya, tapi ini kita melihat kesuksesan bersama, kolektif gitu ya. Kita kalaupun kita nggak harus naik kapal, yang penting itu demi agar misi ini berjalan lancar, kita siap. Artinya delegasi Indonesia tetap berbesar hati ya untuk itu. Ya. Nasibnya 5 kapal yang akhirnya digunakan oleh aktivis ataupun relawan dari negara-negara lain itu seperti apa sekarang? Sama dengan nasib kapal-kapal yang lain, dijarah oleh Israel dan ya nggak tahu gimana nasibnya ya.
Dari perjalanan yang dilakukan ini Mas untuk akhirnya upaya untuk menembus ke perairan Gaza begitu ya Mas ya. Apa yang paling menggetarkan hati Mas? Ya, kayak hampir semua momen itu benar-benar menggetarkan hati ya. Salah satunya kita melihat semangat teman-teman kemanusiaan yang hadir, aktivis dari Eropa itu luar biasa. Itu yang saya sebetulnya garis bawahi, saya highlight di situ. Bagaimana ada nenek-nenek loh, mungkin usia sudah 70 tahun. Yang saya satu kapal, di kapal saya itu ada 10 kewarganegaraan yang berbeda. Indonesia, Malaysia, Pakistan, Itali, kemudian Maladewa, kemudian Inggris, kemudian dari Aljazair, Maroko. Ada nenek-nenek Itali, udah nenek usia sudah 80 tahun tuh. Tapi semangatnya luar biasa itu. Di tengah laut itu, Masya Allah. Dan itu banyak nenek-nenek yang hadir, kakek-kakek itu yang hadir. Artinya apa? Artinya ini perjuangan lintas generasi. Ya. Dan ketika Israel itu repot-repot mengirimkan drone-nya dan menyerang kapal-kapal kami di pelabuhan Tunisia, itu tidak menakutkan bagi aktivis-aktivis ini. Bahkan semakin terpanggil. Wah, kita sudah diserang, berarti kita sedang dalam track yang benar. Kalau kita membuat sebuah aktivitas lalu kita diserang oleh negara sekelas Israel penjahat itu, maka ketahuilah kita sedang berada di jalan yang benar. Lanjutkan. Jadi semangat solidaritas inilah yang menurut saya benar-benar bagi saya mengharukan dan menginspirasi. Seberapa dalam sih hubungan batin antara Indonesia dan Palestina ini sebenarnya? Hubungan Indonesia-Palestina tidak hanya bicara hubungan batin. Kita punya hubungan sejarah yang jelas dan nyata. Kita punya hubungan cinta. Kita punya sejarah romantis dengan Palestina. Ya, yang ini sebetulnya penting sekali dipelajari oleh anak-anak muda kita. Contoh gini deh. Contoh ya. Ketika Indonesia memproklamirkan diri tahun 1945, itu kan sebetulnya kan kemerdekaan itu bertepuk sebelah tangan. Nggak ada yang ngakuin saat itu. Kita proklamasi, dunia tuh krik ini apa sih gitu ya. Sampai akhirnya ada seorang mufti Palestina namanya Mufti Amin Al-Husaini. Ya, dia bergerilya. Dia bergerak ke Mesir. Dia dorong, "Hey, pemerintah Mesir, malu dong itu ada orang Indonesia, kaum muslimin Indonesia baru proklamasi, masa didiamkan saja? Kirim dong, pengakuan dong." Dia bergerak lagi ke negara-negara sekitarnya, terus sampai dia galang semuanya. Akhirnya negara-negara Arab inilah negara-negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Atas inisiasi siapa? Orang Palestina itu. Sekarang roda berputar. Betul, kita harus balas budi. Iya, Indonesia sedang di atas, dan itulah kenapa saya ketika membaca berkali-kali saya membaca, mentadaburi, saya merenungi kata-kata pembukaan alinea 45 itu, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu harus dihapuskan. Saya bilang ini luar biasa, jeniusnya bagi saya. Kenapa? Indonesia ini nggak suka merayakan sesuatu sendirian. Karena kita pernah dijajah, kita pernah merasakan bagaimana perihnya penjajahan. Maka wahai anak-anakku ke depan, kalau kita sudah merdeka, kita bantu memerdekakan yang lain. Jangan kita lupakan bahwa mereka juga membutuhkan tangan-tangan kita. Itulah akhirnya muncul KTT Bandung 55 kan. Saat itu Indonesia itu menjadi role modelnya dunia loh. Seluruh negara Asia Afrika mau ngumpul di Bandung. Ketika Indonesia bergerak dalam tataran global dan pergerakan nyata, maka semua akan ikut bersatu dan mengangkat topinya untuk Indonesia. Dan itu momen kita hari ini. Indonesia harusnya menjadi negara terdepan karena kita ditunjang oleh semua aspek. Konstitusi menunjang kita, pemerintah, rakyat, moral. Maka kita berhak untuk bergerak terus maju ke depan demi menunjukkan identitas kita sebagai sebuah bangsa yang besar dan bangsa yang dermawan. Terakhir Mas, perjuangan selanjutnya ini akan seperti apa? Karena kalau kita lihat, walaupun dalam misi Global Sumut kemarin ini kan mungkin belum sempat menembus ke Gaza begitu ya, tapi ini ternyata berhasil menarik perhatian dunia nih. Selanjutnya akan seperti apa? Saat itu kita selalu mengatakan gini, teman-teman, kalau kapal-kapal kita ini berhasil sampai ke Gaza, maka selamat. Kita berhasil mendobrak, memecah blokade Gaza. Namun kalau kapal-kapal kita nanti tidak bisa tidak masuk ke Gaza, maka selamat.
kita telah berhasil memecah kesunyian dunia. Nah, itu jadi semua tetap nggak ada yang salah, semua sudah berhasil gitu ya. Apa langkah kita ke depan setelah ini? Wah, PR kita banyak sekali. Tugas kita tidak hanya membuka mata dunia, tugas kita tidak hanya memastikan agar genosida ini berakhir, tapi tugas kita adalah memastikan agar genosida lain tidak terjadi setelah ini. Tugas kita memastikan agar penjajahan itu harus dihapuskan seperti konstitusi kita. Tugas kita hari ini adalah jangan membiarkan sensitivitas kita sebagai manusia itu hilang. Ya, tugas kita adalah mendidik anak-anak kita ke depan bahwa ada pelajaran besar dalam peristiwa ini, bahwa kita ini bangsa-bangsa yang dididik untuk menjadi bangsa besar. Kita ini bangsa yang dididik menjadi bangsa yang memiliki tenggang rasa dan perhatian besar kepada dunia. Tugas kita ke depan adalah terus bergerak maju, yang menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara beradab yang tidak rela melihat siapapun itu. Ya, kalau mereka itu sedang terzalimi, kita harus bergerak. Nah, jadi gerakan ini, semangat ini sudah tidak hanya masalah agama, bukan hanya masalah muslim dan muslim. Kalau sudah masalah kemanusiaan, kita punya ikatan kuat di situ untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan moral kemanusiaan kita. Yang terdekat, akankah ada gerakan Sumut Flotilla berikutnya? Ya, Global Peace Convoy Indonesia, kita terus koordinasi di dalam negeri. Kedepan kita tidak hanya akan menjadi peserta, tapi kita akan menjadi penyelenggara insya Allah Ta'ala. Dan tidak hanya lewat laut, lewat darat, lewat udara. Itu yang sedang kita tulis, yang sedang kita rumuskan. Apalagi kita melihat kabar gembira Gaza sudah sampai pada tahapan ceasefire, ya sudah aktif ya, masa-masa perang memang sudah selesai, namun ya itu PR besar kita. Tradisinya ketika tercapai gencatan senjata itu perbatasan akan dibuka. Kita akan masuk berbondong-bondong di situ. Ya, kita akan menembus blokade Gaza dengan lebih serius, dengan lebih terorganisir, dengan lebih besar. Dan intinya kita akan terus bergerak ya, sampai Palestina merdeka dan sampai saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina bisa menghirup udara kebebasan seperti yang kita hirup selama ini. Saya pun berharap demikian. Terima kasih banyak Mas Hussein untuk ngobrolnya hari ini. Dan demikian Sobat Antara untuk podcast Close Up hari ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Mas Hussein. Ya, sama-sama. Ya.